Good evening, church, and welcome to all of you. Good evening to the church family and to all faithful online, wherever you might be, that worship together with us. We pray that we all be blessed as we follow the KKR for tonight and hope that we will receive the blessing. Selamat sore dan selamat sahabat kepada saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan, anggota Gereja Loma Linda Indonesia Seventh-day Adventist Church, dan juga tak lupa kami menyapa kepada semua saudara-saudara pemirsa yang telah setia mengikuti tayangan online kami. Dan mari kita berdoa bersama-sama kiranya masing-masing kita diberkati secara khusus. Dan Roh Suci Tuhan akan menuntun kita untuk mengerti pelajaran ini dan boleh mengubahkan kita menjadi pelayan bagi Tuhan dan kepada sesama kita. The great controversy between good and evil has focused and will always focus on the supreme authority and the insinuation of the unfairness of that authority by the author of sin. The controversy will be concluded only when it has been sufficiently demonstrated in history and in the life of Christ and the life of Christ's followers that God is the sole ruler of all, that His rule is absolute fair, and that because He is love. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Pada saat Hawa memilih untuk mendengarkan bisikan setan itu, lalu percaya dan kemudian mengabaikan perintah Allah, maka pada saat itu juga hubungan kasih dengan Allah terputus. Lalu Hawa mempengaruhi suaminya, jatuh ke dalam pencobaan dosa, disobedience. Love and obedience are inseparable. 1 Yohanes 3 ayat 4 berbunyi, sin is the transgression of the law. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Adalah sangat penting kita mengetahui dan mengerti pertempuran yang sedang terjadi pada saat ini. Dan pada malam hari ini pun juga pertempuran itu akan terjadi di mana setan tidak suka kita mengerti akan subjek the great controversy ini. Mari kita bawakan dalam doa, kita doakan pendeta kita yang akan membawakan firman ini, dan kita berdoa semoga dengan firman yang akan kita dengarkan akan membawa kehidupan kita lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Baik, kita akan memulaikan acara kita dan mari kita tunduk kepala untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Semua audiens untuk berdiri dan bernyanyi Aku Kelak Pandang Raja.
Aku kelak pandang Raja di surga, aku rindu ke sana. Di pantai emas, di kota mulia, dengan Yesus lamanya. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja. Dalam negeri penuh sukacita, di mana tiada malam, aku anti akan berkerajaan bersama Raja Salam. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja. Aku kelak pandang dan puji Raja, dan melihat wajahnya. Aku akan nyanyikan rahmatnya yang menuntun ke surga. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku kelak pandang Raja. Jemaat diundang untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami ingin mengucapkan selamat Sabat di sini umat-umat-Mu. Gereja Loma Linda Indonesia Seventh Adventist Church siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berdoa juga kepada audiens yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kami semua ya Bapa. Berdoa kepada Pastor Tarigan dan juga Elder Bonar yang akan menerjemahkan. Berkati kami, berkati firman-Nya Bapa. Kami tahu setan bekerja keras, menggoda, mengganggu acara kami ini. Tetapi Engkau adalah lebih maha tinggi ya Bapa. Ampuni kami dari segala dosa, supaya kami bisa menerima berkat hari Sabat ini dan berkat dari firman-Mu yang kami akan dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord as He gives a song. Now the storm clouds darken the sky on the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. Faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky on the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord.
just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. He's a faithful friend. Such a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trends, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Shalom. Shalom. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Good evening. Senang menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada. It is a joy to greet all of you wherever you may be, Terutama bagi saudara yang hadir secara in person di dalam gereja. especially to us here who are present in person today. Tema yang kita pilih kali ini adalah The Great Controversy. The theme that we have chosen today is the great controversy. Ini adalah satu tema yang jarang kita dengar. This is a theme that we hardly hear anymore, Apalagi disampaikan dalam bentuk seri KKR yang dilakukan oleh jemaat kita. especially for the topic used for revival meetings. Tema ini juga tidaklah populer bagi banyak orang. And this theme is not really popular for many people. Tidak populer boleh jadi oleh karena memang kurang pengetahuan tentang tema ini. It may be that there is a lack of knowledge when it comes to this theme. Tidak populer juga barangkali oleh karena mengungkapkan rahasia-rahasia yang kita tidak pernah ketahui sebelumnya. It's becoming unpopular because many people have not had the right knowledge on the topic. Kalau kita memahami tema The Great Controversy ini dengan baik, If we have the proper understanding of the great controversy, kita akan memiliki satu perspektif yang lebih luas dan lebih lengkap tentang kehidupan ini. we will have a much greater and a complete perspective on the topic. Kita juga akan mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sulit dalam kehidupan kita. And we will then have answers to the life's most difficult questions. Pada malam hari ini, karena ini adalah merupakan seri yang pertama, So today is the first of the series. maka saya akan mulai menjelaskan sehubungan dengan definisi The Great Controversy. And I will attempt to explain the meaning of this great controversy. Saudara, ini terdiri dari dua kata. This theme consists of two words. Yang pertama adalah kata great, yang kedua adalah kata kontroversi. Great, and the second word, controversy. Istilah yang digunakan adalah great, The term used here is great. bukan istilah big. Not the word big is not used here. Great ini mempunyai makna yang lebih dalam dari kata big. It has much bigger meaning than the word big. Great itu berarti hebat, Great can be interpreted as extraordinary, besar, large, luar biasa, expanse, and overwhelming, dan lain sebagainya. and etc. Great ini juga merujuk kepada beberapa hal yang kita bisa lihat. It also refers to the things that we can see. Mengapa sampai pertikaian ini disebut sebagai sesuatu yang great? Why is this controversy referred to as something great? Yang pertama adalah dari sudut pandang skala pertikaian itu. First is the area that it encompasses. Skala pertikaian itu bersifat universal.
The scale is universal in scale. Langit, bumi, laut, dan segala isinya. The heavens and the earth and the ocean and all that's in it. Seluruh alam semesta The whole universe terlibat di dalam pertikaian ini. is involved in this great controversy. Dari segi waktunya, When it comes to time, 24 jam dalam satu hari, for 24 hours in a day, 7 hari dalam satu minggu, 7 days in a week, 365 hari dalam satu tahun. 365 days in a year. Pertikaian ini berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. This conflict is ongoing without ceasing. Dari segi bobotnya, In its magnitude, menentukan benar atau salah. it determine true or false. Dari segi akibatnya And the impact adalah kematian atau kehidupan. which results in the life or death. Dari segi span time-nya, periodenya, When it comes to the span of time, itu dimulaikan dari masa kekekalan di masa yang lampau it started from the eternity past sampai kepada masa kekekalan di masa yang akan datang. until the time of eternity in the future. Dari segi yang terlibat di dalam pertikaian ini When it comes to the involvement of this conflict, adalah melibatkan Allah sendiri, involve God Himself, pencipta semesta alam, the creator of the universe, melibatkan makhluk-makhluk cerdas, would involve all the intelligence beings, melibatkan seluruh umat manusia, and involve all humankind, bahkan melibatkan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. also involve all the animal world and the plants. Tapi hanya makhluk-makhluk cerdas yang bisa memahami pertikaian ini. But only intelligent beings are able to comprehend this conflict. Dunia binatang dan dunia tumbuhan mereka bisa merasakannya tetapi tidak mengerti tentang pertikaian ini. The plant world and the animal world able to experience it but are not able to understand. Apakah saudara memiliki tumbuh-tumbuhan di depan rumah? Do you have any plants around your house? Dalam musim kering seperti ini, tumbuh-tumbuhan itu layu dan mati. When it comes to the summertime in the heat, the leaves wither. Tumbuh-tumbuhan ini bisa merasakan akibat dari pertikaian itu, tetapi tidak mengerti mengapa pertikaian itu terjadi. The plants experience the results of sin but are not able to understand. Saudara memiliki binatang di rumah? The same with animals. Do you have any pets at home? Mungkin saudara lupa memberi makannya, Perhaps you forgot to feed them lupa memberi minumnya. or to provide them water, Lalu saudara taruh dia di dalam kandang, and you would put them inside a cage, sampai dia akhirnya kelaparan dan kehausan dan mati. and they would experience hunger and thirst, and they would die. Binatang yang tidak cerdas ini tidak memahami mengapa hal itu terjadi. These unintelligent beings are not able to comprehend, Tetapi What mereka merasakan akibat dari pertikaian. but they are able to experience the result. Dari segi pokok pertikaiannya From the perspective of the conflict, adalah menyerang Allah dan karakternya sendiri. this conflict is attacking God and His character. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara mengikuti perkembangan negara Indonesia. How many of you are following the development in Indonesia? Kontroversi yang ada di antara negara kita, The controversy that's taking place in our own country, sasaran utamanya selalu adalah presiden. the target, the focus has always been the president. Sedikit-sedikit lari selalu kepada presiden. Any little things that happen, they would use that as targeting the president. Hal yang sama dalam pertikaian ini. The same here in this conflict. Target dari pertikaian ini adalah penguasa alam semesta ini sendiri. The main target of this conflict is God Himself. Jadi tidak salah kalau
terminologi yang digunakan adalah the great controversy. So it is not untrue that the term great controversy is used here. Kalau kita lihat di dalam terminologi bahasa Inggris, In English terminology, terminologi itu sedikit lebih kaya dari bahasa Indonesia. the term has a much richer understanding. Kontroversi itu mempunyai sinonim banyak. There are many synonyms to the word. Beberapa kata yang bisa saya sebutkan, There are many other words that I'm going to mention here. disagreement, Disagreement, ketidaksetujuan. dispute, Pertikaian, contention, pergumulan, dissension, ketidaksetujuan, debate, debat, argument. argumen. Ini merujuk semua kepada kontroversi. All these words refer to controversy. Jadi the great controversy dalam KKR kita ini This great controversy in our revival meeting merujuk kepada sebuah pertikaian refer to the conflict antara Kristus dan setan, between Christ and Satan himself, antara yang baik dan yang jahat, between the good and the evil, antara yang benar dan yang salah, between the true and the false, antara kehidupan dan kematian, between life and death, yang meliputi seluruh alam semesta ini dan isinya. that encompasses the whole universe. Revival ini telah disusun sedemikian rupa secara kronologi. This revival has been put together in a chronological order. Kita akan sampaikan secara berseri. We will present this in a series 1 bulan lamanya ke depan. for a whole month. Kalau saudara memiliki pertanyaan dari setiap seri, If you have any questions regarding any of the presentation, tuliskan pertanyaan saudara supaya saudara tidak lupa. write them down so that you don't forget. Tetapi tidak akan dijawab secara langsung. We will not immediately answer those questions. Semua pertanyaan akan dijawab pada waktu camping gereja kita. Those questions will be answered at the end at our church camping. Dan akan direcord. And it will be recorded Dan akan ditayangkan. and will be presented. Jadi buat pertanyaan sebaik-baiknya dan sepadat-padatnya. So write your questions carefully. Mari kita tunduk kepala dan sama-sama berdoa. Let us pray. Bapa kami yang di sorga, kami tahu ya Bapa, bahwa membicarakan tentang pertikaian besar antara Kristus dan setan adalah sesuatu yang mengungkapkan mask dari setan sendiri. Dan ini akan membuat dia gerah dan tidak senang. Mengungkapkan agen-agen lewat mana dia bekerja. Strategi yang dia gunakan untuk menghancurkan umat Tuhan sepanjang masa. Tapi Tuhan juga memberikan perlengkapan bagi kami supaya menang dalam pertikaian itu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Kita bisa temukan di sepanjang sejarah, di sepanjang halaman-halaman Alkitab, You can find throughout the pages of the Bible, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, from the Old to the New Testaments, satu referensi yang langsung terhadap pertikaian. direct references regarding this conflict. Juga alusi-alusi yang merujuk kepada pertikaian yang tidak henti-hentinya. Also indirect or allusions regarding this conflict. Pertikaian antara Allah dan setan. The conflict between God and Satan. Antara yang baik dan yang jahat. Between the good and the wicked. Dan antara kebenaran dan kesalahan. Between the truth and the false. Baik itu dalam skala kosmik. Whether it at a cosmic level. Atau itu dalam skala pribadi. Or on a personal level. Skala kosmik saya akan berikan 9 kali pertemuan. At the cosmic level, I will make presentation on that for 9 meetings. Tapi untuk skala personal saya akan berikan 1 kali pertemuan. At a personal level, I will make that presentation at one time. Jangan sampai kehilangan semua seri ini. So don't miss out on any of these series.
Nah, dengan membandingkan satu ayat dengan ayat lainnya, So by comparing one verse or one part with another, kita dapat mengerti secara lebih luas dan keseluruhan tentang pertikaian ini. we're able to see the grand scheme of things regarding this conflict. Satu pertikaian moral. Moral conflict. Saya menggunakan atau memperkenal istilah pertikaian moral. I will use the term moral conflict. Ada pertikaian dalam dunia binatang, bukan? There are conflicts among the animals. Saudara pernah menyukai Animal Planet Do you know that the Animal Planet atau Safari? or Safari? Pertikaian antara pemangsa dan yang dimangsa. The struggle between the one who prey on and the one who being preyed upon. Pertikaian yang kita bicarakan bukan pertikaian seperti ini. That's not the type of conflict I'm talking about. Pertikaian yang kita bicarakan adalah pertikaian moral. The struggle I am talking about is about moral struggle. Pertikaian ini telah mengganggu seluruh alam ciptaan Tuhan. This struggle has interrupted, has marred God's universe. Pertikaian ini dikaitkan dengan rencana keselamatan. And this now in relations to the plan of salvation. Jadi kematian Yesus Kristus di kayu salib So the death of Christ on the cross tidak hanya melepaskan manusia dari dosa dan kematian. was not only to release people from the curse of death. Kematian Yesus Kristus di kayu salib The death of Christ on the cross mempunyai tujuan yang lebih besar dan lebih jauh. has a much bigger purpose, Yaitu menyelesaikan pertikaian besar antara Kristus dan setan. which is to put an end to the conflict between God and Satan. Adalah baik kalau saudara memahami kalau Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. It is true and it is good for you to understand that the death of Christ is for your own salvation. Itu tidak salah. That's not wrong. Tapi kematian Yesus Kristus But the death of Christ mempunyai tujuan yang jauh-jauh lebih besar dari hanya menyelamatkan dunia ini dan manusia di dalamnya. it has a much greater meaning. Kematian Yesus Kristus adalah untuk menyelesaikan konflik antara Kristus dan setan. The death of Christ carried the purpose to put an end once for all the conflict between God and Satan. Judul kita pada malam hari ini adalah Great Controversy for Sin. Our topic tonight is Great Controversy for Sin. Pertentangan besar yang sudah terlihat. Ya, sudah ada di layar yang kita bisa lihat. Judul yang pertama. As the first topic. Allah menciptakan semua makhluk cerdas sebagai agen moral. God created the intelligent beings as moral agents. Agen moral yang bebas. They have the freedom. Bebas artinya mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. That freedom is given to the intelligent beings. They are able to use it to love God, or they can use that freedom to deny the authority of God. Kalau tidak ada kuasa memilih atau tidak ada opsi untuk memilih dan dipilih, Without that freedom to choose, maka sesungguhnya tidak ada kebebasan. there would be no true freedom. Allah menciptakan makhluk cerdas dengan sebuah kemampuan memilih. God created the intelligent beings with the ability to choose. Bisa memilih menurut Tuhan, bisa memilih untuk tidak menurut Tuhan. They're able to choose whether to follow God or to deny Him. Dengan menciptakan manusia cerdas seperti ini, By creating these intelligent beings,
maka Tuhan sedang menempatkan dirinya di dalam resiko. He put himself at risk. God put himself at risk. Nah, kita bisa menemukan beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru We can see verses in the New Testament bahwa Tuhan terlebih dahulu melihat suatu defeksi yang akan terjadi di antara para malaikat. God foreknew the defects that would take place among the angels. Dan yang akan membawa satu pemberontakan terbuka di antara malaikat. And that defects will turn into an open rebellion. Kita juga bisa melihat bahwa Tuhan mengetahui lebih dahulu bahwa manusia akan bergabung di dalam pemberontakan itu. And we can see how God foreknew that humankind will join into that open rebellion. Sebelum waktu dimulai, Before the time began, ketika kita berbicara soal sebelum waktu dimulai, whenever we talk about how the time began, tentunya kita berbicara soal penciptaan bumi kita ini. we're talking about the creation of this world. Sebab sejauh waktu hanya penciptaan bumi ini yang dapat kita pikirkan. Because when it comes to time, our conception of time can only go as far as the creation of this world. Sebelum penciptaan bumi ini, Before the creations of this world, di masa kekalan di masa yang lampau, from the eternity past, kita tidak mempunyai kemampuan untuk memikirkannya dan membayangkannya. our human mind cannot grasp that concept of eternity. Jadi pada masa kekekalan di masa yang lampau, So from the eternity past, maka Allah telah membuat sebuah rencana yang kita kenal sebagai rencana keselamatan untuk menghadapi krisis yang akan datang. God has put together a plan, the plan of salvation for us. Ya, saudara bisa lihat di dalam screen yang ada di layar. You can see the screen. Saya tulis di dalam bahasa Inggris. I will put them in English. Boleh dibaca. Romans 16 verse 25. The Apostle Paul refers to that plan as the mystery which has been kept secret for long ages. Rasul Paulus menggunakan kata misteri. Apostle Paul used the word mystery. Sebuah misteri yang telah didiamkan, yang telah disimpan, yang tidak diberitahukan kepada siapapun selama berabad-abad. The mystery that has been put together, set aside, hidden, and kept for ages. Ada satu misteri. There's a mystery. Dan misteri itu hanya diketahui oleh oknum kealahan. And that mystery can only be known by the divine, the Godhead. Tidak ada satu makhluk ciptaan pun yang mengerti dan memahami misteri ini. There is no one created beings that can understand, that can grasp this mystery. Jadi inilah rahasia yang dijaga selama berabad-abad. So this is the mystery, the secret that has been kept for long ages. Ayat yang berikutnya boleh dibaca. This secret, 1 Corinthians 2 verse 7, this secret or hidden wisdom, he asserts, God decreed before the ages, before the time, the earth time began. Ayat yang lain di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Disebutkan sebagai misteri atau hikmat yang tersembunyi. The wisdom that has been hidden. Allah telah miliki sebelumnya, sebelum zaman dimulai, sebelum bumi kita ini diciptakan. God has decreed before the creation of the world. Rahasia ini disebut juga dalam ayat yang lain. In the book of Ephesians chapter 6 verse 19, it says, and for me,
that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Ayat ini menyebutkan misteri itu adalah misteri Injil. The verse mentioned the mystery of the gospel. Misteri apa yang Tuhan jaga selama berabad-abad lamanya? The mystery that God has kept for long ages, Misteri itu adalah misteri Injil. which is the mystery of the gospel. Apa itu Injil? What is the gospel? Injil itu adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Which is salvation through Christ Jesus. Itu adalah Injil. That is the gospel. Dan ini adalah misteri. And this is a mystery. Tidak ada seorang pun yang tahu. No one knew. Hanya anggota kealahan itu yang tahu misteri ini. Only the divine, the Godhead knew. Jadi, adanya pemberontakan di kemudian hari So the subsequent rebellion yang terjadi di antara malaikat-malaikat that took place among the angels dan umat manusia yang akan bergabung di dalam pemberontakan ini and later how the humankind have joined in that rebellion. tidaklah mengejutkan Tuhan. So that those events did not catch God by surprise. Tidak mengejutkan Tuhan. That event did not startle God. Kalau saudara berjalan pulang ke rumah, If you were to go home, saudara merasa aman dan tenang. you feel at peace and calm, Tapi tiba-tiba di tengah jalan, and all of a sudden, saudara ditabrak orang dari samping. you are hit by somebody from the side. Anda terkapar dan pingsan di tengah jalan. You pass out, you lose consciousness. Lalu Anda dibawa ke rumah sakit. You're taken to the hospital. Setelah Anda sadar, Anda bertanya, When you become conscious and you begin to ask questions, di mana saya berada? where am I? Mengapa saya berada di sini? How did I end up over here? Peristiwa itu mengejutkan saudara, bukan? The events has catch you by surprise. Tetapi pemberontakan setan dan malaikat-malaikatnya tidak mengejutkan Tuhan. But the events, the rebellion among the angels was not something that catch God by surprise. Kejatuhan manusia ke dalam dosa juga tidak mengejutkan Tuhan. The fall of man into sin was not something that catch God by surprise. Tuhan telah menyediakan sebuah rencana But God has preordained a plan untuk memadamkan pemberontakan itu secara permanen. to quench that rebellion once for all. Berbicara soal rahasia Tuhan. So speaking about the mystery of God, Menurut saudara, according to you, berapa banyak misteri yang Tuhan miliki? how many mysteries, secret does God have? Berapa banyak misteri yang belum dinyatakan kepada kita? How much more mystery, hidden knowledge that God has not revealed to us? Namanya saja misteri. Well, the term is mystery. Alkitab ini adalah misteri yang diungkapkan Allah kepada kita. The Bible is a mystery that has been revealed to us. Misteri di dalam Alkitab ini boleh kita pahami. The mysteries found in that Bible we can understand. Mari kita bergumul dengan misteri ini. Let's wrestle with the mystery that is found in the Bible. Tetapi misteri yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab, But the mystery that is not found in the Bible, janganlah ada seorang pun yang berspekulasi. let us not try to speculate. Karena spekulasi di luar daripada apa yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah menyesatkan. Because speculations for things that are not written in the Bible will only sway you away. Jadi apapun yang saya katakan, So whatever it is that I'm sharing with you today, saudara perlu uji dengan Alkitab. you will need to test that with the Bible. Kalau tidak, itu hanya sebuah perkara yang menyesatkan. If not, that is something that will just gonna keep you straight away. Kembali kita berbicara tentang misteri Injil, So talking about the mystery of the gospel, yaitu kematian Yesus Kristus, which is the death of Christ, mencakup beberapa hal yang disebutkan di dalam Alkitab. it involves things found in the Bible.
Maksud saya adalah Alkitab menyebutkannya jauh-jauh sebelumnya, sebelum penciptaan bumi kita ini. So the Bible mentions it was written or preordained before the earth began. Jadi kelima perkara ini There are 5 things. sudah direncanakan dan direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Tuhan jauh-jauh sebelum penciptaan bumi kita ini. These 5 things have been planned, put together, preordained by God long before the birth of our earth. Yang pertama adalah apa yang dicatat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-9. First, you can find this in 2 Corinthians chapter 1 verse 9. Jadi saya minta Bapak Bonar membacanya, mungkin bisa melihat lebih jauh, baru saya jelaskan. Grace initiated the plan. This is actually found in 2 Timothy chapter 1 verse 9. The apostle observes that their deliverance would not be by virtue of some good works that they might render, but would be by virtue of His, God's own purpose, and the grace which He gave us in Christ Jesus ages ago. 2 Timothy 1 verse 9. Ya, jadi ada beberapa kata yang digunakan di sana. There are different terms used here in this text. Ini kata yang pertama apa ini? The grace. Kasih, anugerah. Kapan anugerah itu disediakan? When was grace provided? Kapan anugerah itu disediakan? Or when was it initiated? Alkitab menyebutkan bahwa anugerah itu dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. The Bible said that the grace through Christ was initiated, was provided before a long time ago. Apa itu anugerah? What is grace? Anugerah adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang tidak pantas menerimanya. Grace is something that God has given, provided for us who are undeserving. Yang pantas kita terima adalah kematian dan hukuman. What we deserve actually just death. Tapi Tuhan memberikan kita anugerah, yaitu hidup kekal. But God gave us grace and eternal life. Pertanyaannya, kapan anugerah itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya? The question is, when was that grace given to you? Kapan anugerah itu diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya? When was that grace given to you and I? Alkitab menyebutkan bahwa anugerah itu diberikan, dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. The Bible said grace was given long ages ago. Sebelum bumi kita ini diciptakan, before the earth was formed, Allah telah menyediakan anugerah. God has provided grace. Allah telah mengaruniakan anugerah itu. God has given us grace. Ini perlu kita pahami dengan baik. We need to understand this fully. Sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, something that has been given, tidak akan pernah gagal. Something that has been given, ordained by God, will never fail. Anugerah itu telah diberikan oleh Tuhan sebelum dunia ini diciptakan. Grace have been given to us before the creations of the world. Anugerah itu disediakan bukan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. It was not given after the fall of man. Anugerah itu diciptakan sebelum manusia ada. It was given even before man came into existence. Bahwa keselamatan manusia hanya melalui anugerah dan anugerah saja. The salvation of man can be obtained through grace and grace alone. Kalau ada satu ajaran, ada satu pengertian yang menyampaikan keselamatan itu bukan oleh anugerah Allah. If there is any teaching that will tell you that salvation is not through grace,
yaitu keselamatan melalui usaha dan perbuatan manusia, the salvation that can be obtained through works, maka itu adalah bagian dari pertikaian besar itu. that is only part of the great controversy. Saudara bisa melihat sekarang, You can understand it now? kalau saudara merasa bahwa saudara diselamatkan oleh karena perbuatan baik saudara dan jasa-jasa baik saudara, If you feel that you can obtain salvation through the merit of your own good works, maka setan sedang menaruh pertikaian itu di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. you should know that Satan has implanted that understanding in you. Ayat yang berikutnya. The next verse. This is from the book of Acts chapter 2 verse 23. That Christ had been delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God to die. Bahwa Kristus telah diserahkan sesuai dengan maksud dan rencananya untuk mati menebus manusia. Saudara perhatikan, dengan maksud dan rencananya. Pay attention to this definite plan and foreknowledge of God. Tuhan mempunyai maksud dan rencana, dalam bahasa Inggris sedikit berbeda ya. God has this purpose and plan. Dan itu sebelum dunia diciptakan. He had this plan before the world began. Kita bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Boleh dibacakan. We'll go on to 1 Peter chapter 1 verses 18 to 20. You know that you were ransomed with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He was destined before the foundation of the world, but was made manifested at the end of times for your sake. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan kalimat ini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini adalah kata kunci, saudara. Pay attention to this. He was chosen before the foundation of the world. Kapan dia dipilih? When was he chosen? Sebelum dunia dijadikan. Before the creation of the world. Jadi kematian Yesus Kristus di kayu salib, so the death of Christ on the cross, bukanlah sebuah rencana setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Is not a plan made after the fall of man. Kematian Yesus di kayu salib adalah sebelum penciptaan bumi kita ini. But the plan was made long before the creation of the world. Kematian Kristus adalah untuk memuaskan keadilan Allah. The death of Christ is to fulfill the justice of God. Banyak orang berpikir bahwa kematian Yesus Kristus adalah untuk memuaskan tuntutan setan. Many people think that the death of Christ only to fulfill the demand of Satan. Kematian Kristus tidak untuk memuaskan tuntutan setan. The death of Christ was not to satisfy the demand of Satan. Kematian Kristus adalah memuaskan keadilan Allah. But it is to fulfill the justice, the judgment of God. Kita tidak bisa bahas lebih dalam karena satu topik tertentu kita bisa pelajari, sisihkan untuk hal ini. So we will set aside, or we're not going further into this. Yang ketiga, The third, mari boleh dibaca kembali. this is found in Ephesians chapter 1 verses 3 to 6. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing, even as he chose us in him before the foundation of the world. He destined us in love to be his sons
through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Perhatikan kalimat yang berikut, tadi sudah dibaca dalam bahasa Inggris. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pertanyaannya, kapan Tuhan memilih saudara dan saya? The question now here, when did God choose you? Setelah saudara lahir? After you have been born? Setelah saudara dewasa? Or after you have matured? Kapan saudara dan saya dipilih oleh Tuhan? When did God choose you and I? Sebelum bumi kita ini ada. Before the foundation of this Sebelum world. penciptaan Adam dan Hawa. Before the creations of Adam. Sebelum saudara dan saya lahir ke dunia ini. Before you and I were born. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. God has chosen you and me. Apa maksudnya ini? What is the meaning here? Tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak tahu. There is nothing that God did not knew Sebelum or saudara foreknew. dan saya lahir, Tuhan sudah tahu. Even before you were born, God knew you. Tuhan sudah memilih kita. God has chosen you. Memilih kita untuk keselamatan. God has chosen you into salvation. Tapi pilihan Allah itu tergantung kepada respon kita. But the choice depends on your response. Kapan saudara merespon? When will you respond? Tentu saja setelah kita lahir. Oh, it's true that it happens after we are born. Tidak persis kita tahu kapan kita merespon inisiatif Allah. We do not know exactly when we respond to God. Tapi pilihan Allah itu pun telah dilakukan sebelum penciptaan. But God's foreknowledge, God's preordained us before the foundation of the world. Yang berikutnya, slide berikutnya. Pemulihan karakter. Saudara, kita bisa baca Kolose 1 ayat 26 dan 27. Maksud saya di sini adalah bahwa pemulihan karakter sekalipun telah direncanakan oleh Tuhan sebelum penciptaan. The restoration of character also have been preordained before the creation of the world. Boleh tolong dibaca. Character restoration. Since Christ indwells the believers by means of the Holy Spirit, provision for indwelling Christ refers to the transforming and restoring operations of the Holy Spirit in the lives of the believers. Ya, sebelumnya. The mystery which has been kept hidden from ages and from generation, but now has been revealed to his saints. To them God willed to make known and are the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ada kata disebut di sana adalah misteri yang tersembunyi selama berabad-abad. It is written, mystery which has been kept from ages. Kata misteri yang tersembunyi selama berabad-abad ini The mystery that has been kept for ages and generations dikaitkan dengan kata Kristus di dalam kamu. is tied together into the concept of Christ who is in you. Jadi Kristus di dalam kamu adalah bagian dari misteri itu. So Christ in you is part of that great mystery. Pertanyaannya, apa artinya Kristus di dalam kamu? The question is now, what does it mean? What does it mean for Christ who dwells in you? Karena Kristus berada atau tinggal di dalam hati orang-orang percaya melalui sarana Roh Kudus. Because Christ dwells in the hearts of men who believe through the presence of the Holy Spirit. Maka
kata Kristus tinggal di dalam kamu, So the term Christ living in you ini merujuk kepada pekerjaan transformasi dan restorasi oleh Roh Kudus. refers to the process of transformation, restorations done by the Holy Spirit. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang akan mengubahkan orang-orang percaya So the works of the Holy Spirit which would transform the believers bukanlah rencana Allah setelah Yesus naik ke sorga atau akan naik ke sorga. It was not a plan that was put together after the risen Christ. Betul, Yesus menjanjikan Roh Kudus, bukan? It's true that Jesus promised Holy Spirit. Aku akan mengirimkan penolong yang lain, merujuk kepada Roh Kudus. He said, I will send you a comforter. Tetapi rencana tinggalnya Roh Kudus dalam hati orang-orang percaya But the plan for Holy Spirit for Christ to dwell in the lives of believers bukan saat di mana Yesus akan terangkat dan naik ke surga. is not after Christ has risen. Tapi itu sebelum foundation dunia ini diletakkan, rencana itu telah dibuat. But that plan was put together before the foundations of the world. Kita coba lihat yang lain. Bahkan upah yang kekal sekalipun telah direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Even the eternal reward has been planned from the beginning. Ada dua ayat dalam perjanjian baru yang kita temukan yang merujuk kepada bahwa upah yang kekal itu telah direncanakan oleh Tuhan sebelum penciptaan dunia ini. There are two passages in the New Testament that refers to the eternal rewards given to the believers. Titus 1 ayat 2 boleh dibaca. Titus 1 verse 2, it says, the believer's hope of eternal life, which God who never lies, promised ages ago before times eternal. Saudara bisa perhatikan? Paulus menuliskan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu disebutkan telah disediakan, dijanjikan sebelum zaman kekekalan. Paul mentioned here that the eternal reward has been provided, planned, put together from eternal past. Ayat yang lain. The next text from Matthew chapter 25 verse 34, then the king will say to who is at his right hand, come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared, which has been prepared for you from the foundation of the world. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati Bapakku. Perhatikan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Pay attention how it's mentioned that the kingdom prepared from the foundation of the world. Ya, literalnya di sini ada dalam kurung ada lit, saya buat artinya literal, terjemahan literalnya. I put in a parenthesis, which is a literal translation, Yang mana telah disediakan sebelumnya. which I put there, which has been prepared. Oke, coba kita lihat yang lain, boleh. Matthew 25 verse 41, it says, depart from me, you cursed, into the eternal fire, prepared, which have been prepared for the devil and his angels. Jadi bukan hanya hidup kekal yang telah disediakan oleh Tuhan. So, what was prepared was not just the eternal life, Bahkan api yang kekal yang kita kenal dengan api neraka. but the eternal fire of hell, Sudah Tuhan sediakan sebelum penciptaan bumi kita ini. was put together and prepared from eternity past. Kapan hidup kekal sudah ada? Sudah disediakan oleh Tuhan? When was the eternal reward provided? Sebelum kita diciptakan. Before the creation of the world. Kapan api neraka, api yang kekal itu sudah disediakan? When was the eternal fire prepared? Sebelum dunia kita ini diciptakan. Even that was prepared before the beginning of the world. Api neraka itu bukan sesuatu yang disediakan nanti setelah masa 1000 tahun. The hellfire was not something that will take prepared at the end time.
Api neraka itu sudah disediakan oleh Tuhan di masa yang lampau pada masa kekekalan. That hellfire has been prepared from eternal past. Yang mana saudara pilih? Which one do you choose? Hidup kekal Eternal life atau kematian yang kekal? or eternal death? Saudara perhatikan ayat yang kita baca tadi. Pay attention to the text we just read. Bahwa ayat Alkitab menyebutkan bahwa api yang kekal itu bukan disediakan untuk manusia. It says that the eternal fire was not prepared for men. Api yang kekal itu disediakan untuk siapa? It was prepared for whom? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. For the devil and his angels. Jadi Tuhan tidak pernah berencana kalau manusia itu harus mengalami kematian yang kekal atau api neraka yang kekal. It was not God's intention that hellfire be for humankind. Api yang kekal itu diperuntukkan untuk setan dan malaikat-malaikatnya. Eternal fire was provided for the devil and his angels. Lalu kalau sampai ada manusia yang mengalami kematian kekal dan menderita dalam api neraka yang kekal, So whenever human being would suffer from that eternal fire maka itu bukanlah kesalahan Tuhan. or eternal death, it is not because of the fault of God. Itu adalah kesalahan manusia itu sendiri. That is the fault of humankind. Itulah sebabnya kita belajar supaya jangan sampai kita mengalami dan menderita sesuatu yang Tuhan tidak peruntukkan untuk kita. That is the reason why we need to study this. Nah, demikianlah dalam majelis surgawi. So it is. So it was in the council, on the heavenly council, Sebelum penciptaan dunia ini, before the creation of this world. Allah telah mengumumkan tujuan akhir bagi orang berdosa yang bertobat dan yang tidak bertobat. God has declared the end results of those who repented or who do not repent. Ayat-ayat yang telah kita baca ini So the text that we have read memberikan kita sekilas sehubungan dengan sketsa pertikaian itu. The text that we have read is giving us an understanding, the grand scheme of things. Dan prasarana yang besar yang Allah sediakan bagi kita. And the vehicle in which we are able to utilize. Kita diberitahu bahwa musuh dan instigator pertikaian moral ini We are informed that the enemy, the instigator of this problem, adalah iblis dan malaikat-malaikat yang bersekutu dengan dia. is the devil and his angels. Salah satu alasan mengapa Yesus datang ke dunia ini The reason why Christ came to earth untuk mengumumkan keputusan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. is to declare the decisions of the divine, of the Godhead. Boleh dibaca. Found in Matthew chapter 13, verse 35. I will open my mouth in parables. I will utter what has been hidden since the foundation of the world. Ini adalah misi Yesus datang ke dunia ini. This is the mission of Christ coming to earth. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia diciptakan. I will declare, I will utter what has been hidden. Ya, saya summarize. Kita mau akhir pertemuan kita. I would summarize tonight's meeting. Ada rahasia yang hanya Tuhan yang tahu. There is a secret that only God knows, Rahasia itu adalah rahasia Injil. which is the secret of the gospel. Bagian-bagian dari Injil itu pun masih dirahasiakan. Still, parts of the mystery of the gospel are still being hidden, Termasuk keselamatan melalui anugerah. which includes salvation through grace, Termasuk kematian Yesus Kristus. which includes the death of Christ, Termasuk penerimaan keselamatan dari manusia. which includes the receiving of plan of salvation for man, Termasuk pemulihan karakter. which includes the restoration of character, Dan termasuk
upah yang akan Tuhan berikan baik bagi orang yang bertobat dan yang tidak bertobat. And the reward that God would give for those who repent and for those who do not repent. Menurut saudara, mengapa semua ini ada dan diantisipasi oleh Tuhan? Why do you think this as such? Karena Tuhan sudah lebih dahulu dan mengantisipasi bahwa akan ada pertikaian. This happened because God has known, has predestined and foreknew about what would take place. Jadi pertikaian yang muncul kemudian tidak mengejutkan Tuhan. So the subsequent rebellion that take place, that did not catch God by surprise. Tuhan menyediakan obat penawar. God has provided a neutralizing agent. Allah melihat bahwa krisis akan terjadi. God knew that crisis would take place. Allah melihat segala sesuatu secara jelas dan terang. God knew things in entirety. Allah melihat segala sesuatu sebelumnya. He foreknew things before it happened. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. There is nothing hidden from God. Allah itu maha tahu. God is all-knowing. Dengan demikian, Dia adalah Tuhan yang bisa kita percaya. Thus, He is the God that we can put our trust on. Satu kesalahan besar yang dilakukan oleh setan dan malaikat-malaikatnya. The biggest mistake made by Satan and his angels Karena mereka tidak memahami misteri Allah. is because they did not understand the mystery of God, Mereka meragukan hikmat dan akal budi Tuhan. and because of that, they doubted the wisdom of God. Mereka memberontak melawan Tuhan. They went into rebellion against God. Jangan sampai pengalaman yang sama menjadi pengalaman kita. Don't let that same experience happen in your own life. Ada banyak misteri yang belum kita ketahui. There are many other mysteries that we do not know. Misteri itu sebagian Tuhan nyatakan kepada kita. Some of the mysteries are revealed to us, Alkitab. the Bible. Tapi ada banyak misteri yang lain yang belum Tuhan ungkapkan kepada kita. But there's so much other mysteries that God has not revealed to us. Di posisi mana Anda berada? Where are you now? Akankah kita mengulangi pengalaman setan dan malaikat-malaikatnya dalam meragukan Tuhan? Will you repeat the same mistake of Satan in your own life? Hanya oleh karena kita tidak memahami sesuatu pertanyaan dalam hidup ini? Just because we are not able to understand things that happen in our own lives. Lagu tema kita yang dipilih, The topic, the theme song that we have chosen. I just keep trusting my Lord. Saya akan terus percaya kepada Tuhan. Berapa banyak rahasia yang belum terungkap? How much more secrets, mysteries that are not revealed? Apakah saudara akan ragu terhadap kasih dan hikmat yang Tuhan miliki bagi kita? But will you doubt the grace and love that God has for us? Allah memberikan pilihan kepada kita. God is giving us a choice. Dia mengundang saudara dan saya. He is appealing to you. Tetap percaya kepadanya. Stay faithful to Him. Meskipun kita tidak mengetahui seluruh kehidupan ini. Even though you may not know everything that happened in this world. Meskipun saudara tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan dalam hidup saudara. Even if you're not able to answer all these pressing questions in this world. Tuhan mengundang kita untuk percaya dan bergantung kepadanya. God invites you to trust Him. Saya tidak tahu mengapa Tuhan memanggil saya berada di lomba lenda ini. I am not sure the full reason why God want me to be here. Tidak semua pertanyaan itu dapat saya jawab. I don't have the full answer to that question. Dan saya tidak perlu mengerti semua pertanyaan itu. And I don't have to know all the answers. Saya hanya berkata dalam hati saya, I can just tell myself, Tuhan, Engkau telah memanggil saya. Lord, you have called me. Saya serahkan diri saya. I will surrender my life. Saya serahkan hati saya untuk Tuhan. I will surrender my heart to you, Lord. Kalau itu yang menjadi kerinduan saudara, If that's your longing, untuk menyerahkan sepenuhnya diri kita kepadanya, to surrender your life fully to Him, saya mengundang saudara-saudara berdiri dan berdoa. I invite you all to stand and pray. Bapa yang di sorga, betapa satu kebodohan ya Bapa,
meragukan dan tidak mempercayai Tuhan, hanya oleh karena ada misteri yang tidak terungkap dalam hidup kami. Bapa, dalam hidup kami ini, kami menemui banyak penderitaan, duka cita, kesusahan, kesulitan. Bapa, ajar kami bergantung kepada Tuhan, terlepas dari apapun yang kami hadapi dalam hidup kami. Berkati umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, agar kepercayaan dan keteguhan bergantung yang sama kepada Tuhan akan menjadi milik kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami dalam sorga, ya Bapa, kami sudah mendengarkan pekabaran begitu indah Bapa. Kami semua punya pilihan untuk memilih-Mu, untuk lebih dekat kepadamu. Kiranya pelajaran yang telah kami dengar ini Bapa, bisa mengubah diri kami masing-masing. Bapa, malam ini kami akan berangkat dari tempat ini pulang ke tempat kami masing-masing. Bangunkanlah kami besok ya Bapa, sehingga kami bisa kembali ke Kabupaten ini, ke acara gereja kami pada hari Sabat, dan dilanjutkan KKR kami hari yang kedua yang berjudul God, His Creation and Law. Lagi Tuhan, terima kasih ya Bapa. Jagalah kami semalam ini dalam perjalanan kami pulang, dan
beristirahat. Nah, doa kami Yesus, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin.